Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami, sehingga kami mengerti akan sabdamu, dan kami bisa menjadi saksi dalam nama Yesus. Amin. Adapun sabda Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca secara bersama-sama, inilah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau seseorang dipilih menjadi sebuah saksi akan sebuah peristiwa, biasanya saksi ini akan berdiri di dalam kebenaran yang dapat dipersaksikan. Namun untuk menjadi saksi tentu tidak perkara yang mudah. Akan banyak sangkalan, akan banyak tantangan, akan banyak penentang-penentang yang akan terjadi. Contohnya di pengadilan, ketika saya dipilih menjadi saksi atas sebuah kasus, maka orang yang lain akan menjadi lawan tanding daripada saya. Nah, demikian juga kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di mana Yesus mengunjuk para murid menjadi saksi akan segala sesuatu yang Yesus lakukan. Secara khusus menjadi saksi akan penyelamatan yang Yesus lakukan, mulai daripada dia mengajar, mulai daripada dia juga merasakan penderitaan, mati, bangkit, bahkan naik ke surga. Akan tetapi kesaksian dari para murid ini tentu banyak penyangkal-penyangkal yang terjadi. Khususnya ketika para murid mempersaksikan ketika Yesus sudah bangkit, maka para ahli Taurat dengan segala pengetahuan, dengan segala kuasa, dengan segala kekuatan mereka menentang kesaksian itu. Mereka katakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit, bahwa Yesus itu tidak bangkit melainkan dicuri. Nah, kemudian kebangkitan Yesus setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia menunjukkan dirinya beberapa kali selama 40 hari kepada para muridnya.
Maka kebangkitan Yesus itu juga memberikan semangat yang baru. Nyali yang selama ini sudah ciut kembali menjadi bersemangat bersama dengan Yesus. Nah, tibalah waktunya bagi para murid akan berpisah dengan Yesus. Nah, perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini, sebelum Yesus naik ke surga, satu pertanyaan yang dipertanyakan dan yang diinginkan oleh para murid, yaitu mereka katakan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ada sebuah pengharapan bagi para murid bahwa Yesus yang bangkit itu, bahwa Yesus yang mereka ikuti, bahwa Yesus yang mereka percayai, yang mereka panggil sebagai Tuhan dan Guru, datang ke dunia ini dan akan menjadi raja bagi orang Israel saja. Yang mereka inginkan kerajaan Yesus masih hanya untuk satu suku, satu kelompok. Akan tetapi Yesus bukanlah demikian. Namun apa yang dimintakan oleh para murid, Yesus tidak menyangkal dan Yesus tidak mengiyakan. Tapi Yesus katakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang mau Yesus maksudkan adalah bahwa Yesus memang akan mendirikan kerajaannya. Karena sesungguhnya kerajaan Yesus menguasai alam semesta, baik yang ada di bumi, baik yang ada di surga. Maka soal kapan itu Yesus lakukan, Allah lakukan, itu tidak tergantung kepada para murid. Itu tidak tergantung kepada siapapun. Tetapi semuanya itu menjadi tanggung jawab atau kehendak Allah itu sendiri. Waktu yang menetapkan itu adalah hanya Allah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, namun apa yang dimintakan oleh Yesus dari para murid pada saat itu, yang menjadi tugas dari para murid adalah bahwa mereka akan menjadi saksi Yesus. Namun sebelum mereka menjadi saksi Yesus, Yesus katakan supaya mereka tinggal sementara waktu sebelum Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus tentu mau memberikan pemikiran yang baru dan semangat yang baru. Karena dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7 jelas Tuhan katakan bahwa roh yang ada pada mereka, yaitu roh yang memberikan sebuah kekuatan, roh yang memberikan pengajaran, roh yang memberikan sebuah ketidaktakutan. Nah, mari coba kita baca Bapak Ibu 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7, kita buka Alkitab kita. Dikatakan di sana dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Maka Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus yang akan memberikan semangat bagi para murid untuk membuat mereka menjadi kuat dan berani mempersaksikan akan Yesus. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus mengalihkan pola pikir dari para murid. Pola pikir para murid pada saat itu adalah mereka menginginkan segala sesuatu yang menguntungkan mereka sendiri. Tetapi Yesus mengalihkan bahwa sesungguhnya lewat kesaksian yang akan dilakukan oleh para murid, mereka bukan lagi untuk mencari keuntungan, tetapi mereka menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menunjukkan kebesaran kasih Allah yang sudah nyata di tengah-tengah dunia. Melalui siapa? Melalui yang Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah Yesus naik ke surga, para murid masih melihat ke atas. Ada sebuah ketakjuban, namun ada juga sebuah kesedihan bagi mereka. Karena apa yang mereka inginkan tidak tercapai. Dan awan pun menutupi, dan 2 orang malaikat berbicara kepada mereka. Apa yang dikatakan malaikat? Dikatakan malaikat
Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Segera seperti kamu lihat dia naik ke surga. Nah, para malaikat itu memberikan sebuah kepastian bahwa Yesus itu suatu saat akan datang kembali. Maka untuk menyambut kedatangan Yesus yang akan mendirikan kerajaan Allah, yang akan menyempurnakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini, tentu para murid mempersiapkan banyak jiwa untuk menerima keselamatan akan kuasa Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada saat ini dikatakan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Menjadi sebuah pertanyaan. Siapakah yang diuji oleh Yesus menjadi saksi bagi dia di seluruh dunia ini? Tentu tidak semua orang. Tetapi semua orang yang percaya. Sekali lagi, tidak semua orang. Kalau sudah semua orang, tidak perlu lagi ada kesaksian. Tetapi semua orang yang percaya harus menjadi saksi Kristus. Lalu kita akan bertanya, apakah kesaksian kita yang tidak melihat peristiwa semuanya, kita tidak melihat kelahiran Yesus, kita tidak melihat penderitaan Yesus, kita tidak melihat kebangkitan Yesus, bahkan kita tidak melihat kenaikan Yesus ke surga. Jadi apa yang kita persaksikan? Benar yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada Thomas. Yesus katakan, berbahagialah orang yang melihat menjadi percaya. Tetapi aku mengatakan kepadamu Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi saksi. Aku, Bapak Ibu semuanya yang mempercayai Yesus bangkit adalah menjadi saksi. Bagaimana kita mempersaksikannya? Kita mempersaksikan bahwa apa yang kita saksikan itu adalah valid, benar. Pasti. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itu yang menjadi kesaksian kita, yang harus kita saksikan. Nah, lalu banyak orang akan mengatakan, bagaimana engkau mempersaksikan yang engkau tidak melihat? Kita katakan, dalam kebenaran Injil Tuhan yang ada dalam Alkitab, ini menjadi sebuah bukti nyata. Ini menjadi kesaksian para ahli. Di dalam kesaksian pengadilan ada dikatakan saksi ahli. Saksi ahli itu yang tidak melihat, tetapi mempunyai kronologi atau keahlian tersendiri untuk mengungkap sebuah bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan orang Kristen sesungguhnya menjadi saksi ahli daripada Yesus Kristus. Kita menjadi saksi ahli. Nah, maka ketika kita sudah menjadi saksi ahli akan Kristus, berarti kita harus mempertunjukkan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Jangan kita, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita mempersaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sementara kita tidak menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita demikian, berarti kesaksian kita menjadi sebuah kebohongan. Kalau kita demikian, berarti kesaksian kita tidak valid. Akan tetapi apa yang kita persaksikan, firman ini mau mengajak kita. Bagaimana para murid diajak untuk mempersaksikan akan kuasa Tuhan. Dan ajakan itu mereka lakukan, mereka buktikan. Lewat segala perbuatan yang baik dan benar. Maka kalau kita melihat bagaimana kehidupan para murid selanjutnya. Sekalipun mereka menderita, mereka tidak kehilangan iman. Sekalipun mereka harus dipenjara, bahkan harus mati martir, mereka tetap berdiri di dalam kesaksian mereka. Apa yang mereka saksikan, tidak sekarang mereka katakan iya, besok tidak. Tapi mereka katakan, sekarang adalah Tuhan itu adalah Juru Selamat. Bahkan ketika mati pun mereka mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak bisa mengingkari iman mereka.
Maka bagi kita pada saat ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kesaksian yang kita lakukan akan kuasa Yesus di dalam kebangkitan Yesus ini adalah kesaksian yang harus berani membayar harga. Apapun harga yang harus kita bayar. Bahkan nyawa kita sekalipun. Karena yang kita saksikan ini adalah benar. Maka kita harus katakan itu adalah benar. Banyak orang sekarang, dia mempersaksikan Yesus. Tetapi ketika tantangan, ketika persoalan, ketika kemelut datang di dalam kehidupannya, dia tidak berdiri dalam kesaksiannya. Nah, yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karena tugas setiap orang yang percaya adalah menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Maka yang berikutnya mau kita lakukan, bagaimana kita mempersaksikan? Apakah yang berkhotbah? Tentu tidak. Semua orang sudah mempunyai bagian masing-masing. Para pendeta, para pengkhotbah, mereka mempunyai bagian mempersaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan lewat khotbah-khotbahnya. Seperti yang saya lakukan pada saat ini. Tetapi Bapak Ibu semuanya, bagaimana mempersaksikan Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan Kristus menjadi teladan. Kalau Kristus menjadi teladan di dalam kehidupan kita, berarti kesaksian yang harus kita lakukan, yaitu lewat segala perbuatan kita. Kalau kita katakan Yesus adalah kasih, berarti kita harus melakukan kasih dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan Yesus adalah melakukan sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa, maka kita juga harus berkorban sebagaimana yang Yesus lakukan. Kalau kita katakan bahwa Yesus adalah keadilan yang membawakan keadilan ke tengah-tengah dunia, berarti yang kita lakukan adalah kita juga melakukan keadilan dalam kehidupan kita. Kesaksian yang kita lakukan seperti perintah yang Yesus lakukan pada saat ini adalah, yaitu mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang artinya kesaksian akan kebaikan Tuhan dimulai dari dalam diri sendiri, dari yang terdekat. Tidak Tuhan katakan kesaksiannya mulai dari ujung bumi, tapi dia katakan kepada para murid, mulai dari daerah Yerusalem, Judea, dan Samaria, dan ujung bumi. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Yang kita saksikan dalam kehidupan kita, kebaikan Kristus. Dan setiap orang yang percaya, terpanggil dan kewajibannya mempersaksikan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam segala gerak kehidupan, di dalam segala aktivitasnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Benar ya Tuhan, bahwa kami Engkau pilih menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemelutnya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilannya. Maka kami terpanggil untuk menunjukkan keadilan sebagai sebuah bukti nyata akan keadilan Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami menunjukkan kebesaran kasih-Mu lewat perbuatan kami setiap saat, lewat setiap gerak hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kuatkan kami supaya bisa menjadi saksi-Mu apapun yang terjadi. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.